Kita akan belajar bareng mengenai soal dan pembahasan materi pedagogik untuk guru SD. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, E. Ceramah. Bisa dicek dari kata-kata yang sudah saya tebelin dan berwarna kuning. Ya, jawabannya yang B, eksperimen. Jadi di sini sudah ada tanda-tanda bahwa mereka akan membuktikan bahwa logam itu dipanasi akan memuai. Berarti mereka melakukan yang namanya percobaan. Percobaan itu metodenya bernama eksperimen. Perhatikan pernyataan tentang tugas praktik di bawah ini. Disediakan kantung plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Jadi siswa akan membuat parasut dan itu dikasih telur. Dan gimana caranya biar parasut itu ketika dijatuhkan membuat telur yang ada di dalam parasut atau digantungkan pada parasut tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. Oke, boleh dikasih sempurna jika parasutnya jadi walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu, tapi telurnya tidak pecah. Jadi ada satu kelemahan di sini, yaitu tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantung plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Oke, tentu namanya parasut ya harus diterbangkan. Nggak mungkin nggak kita terbangkan. Dan tujuannya adalah agar jika dipakai telur itu nggak pecah. Jadi yang paling mendekati sempurna dari 5 jenis penilaian ini adalah tentu yang C. Apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Nah, kenapa kok nggak langsung telur mentahnya? Ya kalau telur mentahnya satu, sekali diterbangkan pecah, nggak bisa kepakai lagi. Tapi kalau kita gunakan kerikil atau bahan lain yang mirip hampir sama massanya, tentu ini bisa dilakukan siswa berulang-ulang hingga siswa tersebut berhasil. Jadi kita harus teliti benar mana jawaban yang paling sempurna dan paling memiliki celah paling sedikit.
Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah: A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Ini gampang ya. Kiranya mana yang setidaknya itu C3, C4 lah. Tentu yang C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? Nah, tentu ini diperlukan suatu analisis tertentu untuk bisa menjawab pertanyaan yang C. Berbeda dengan A, benda-benda apa yang dapat ditarik magnet, tentu ini masih ranah berpikirnya memahami ya, sebutkan. Kemudian yang B, apa yang kalian ketahui, berarti menjelaskan, berarti masih C2. D juga begitu, sebutkan macam-macam magnet, menyebutkan, berarti masih C1, berarti masih tingkat memahami. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan, ini juga gitu, masih pada taraf memahami, belum hingga C3 aja belum. Jadi kita harus benar-benar menganalisis soal mana yang sekiranya dari soal tersebut masih di level tingkat tinggi, meskipun kata-kata depannya itu bukan analisis lah, bukan evaluasi lah gitu. Kita harus pinter-pinter mana sih yang termasuk ini, C1, C2, C3, C4. Bisa dibuka lagi buku mengenai taksonomi Bloom. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK. PTK itu penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu pasti sudah tahu. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya, banyak siswa yang tidak mendapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah: A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? Ya, tentu jawabannya yang A. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran cukup menantang siswa? Nah, jadi ini adalah refleksi dari pertanyaan refleksi dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Santi. Nah, tadi sudah diketahui bahwa jawabannya adalah tidak dapat mencapai KKM, maka ini perlu untuk dievaluasi lagi. Mungkin pembelajarannya kurang apa atau tugasnya itu kurang apa. Nah, bisa dilanjutkan pada siklus berikutnya. Mungkin di siklus berikutnya LKPD-nya harus kita perbaikin. Mungkin kalau anak SD itu suka warna-warna, nah itu harus kita berikan di situ. Gitu. Jadi hasil refleksi ini yang akan digunakan pada PTK pada siklus selanjutnya. Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Jadi di sini yang berbeda adalah ini varietas kacang hijaunya, jenis kacang hijaunya, tapi media tanamnya sama. Jadi kacang hijau A, kacang hijau B, kacang hijau C ditaruh pada tanah yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang
dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut yang menjadi variabel terikat. Variabel terikat itu variabel yang menjadi pembeda dari hasil yang termanipulasi. Tentu kita cek dulu deh jawabannya. Pilihan jawabannya A, jenis media tanam. Jenis media tanamnya sama. Nah, yang dibuat sama ini tentu adalah variabel kontrol. B, pertambahan panjang batang. Nah, ini mungkin jawabannya karena di sini pertambahan panjang batang adalah nanti itu ada perbedaan karena ada beda perlakuan varietas biji yang ditanam. Karena ada perbedaan varietas biji yang ditanam, tentu ada kemungkinan pertambahan panjang batangnya yang berbeda. Jenis kacang hijau, nah ini yang kita manipulasi tadi kan, kacang hijau A, kacang hijau B, kacang hijau C. Ini adalah variabel manipulasi pastinya yang C. Lokasi, ya lokasinya sama kan tadi, ada di kamar. Oh ada beda ya, ada yang di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Ini juga karena ada perbedaan, pastinya ini adalah variabel manipulasinya. Waktu pengamatan, waktu pengamatannya sama, pukul 11. Karena ini sama, mestinya ini adalah variabel kontrol. Maka yang terikat mestinya adalah pertambahan panjang batang. Terikat oleh apa? Terikat oleh perbedaan dari lokasi dan jenis kacang hijau. Nah, nanti mungkin bisa disimpulkan, oh ternyata yang paling bagus adalah varietas A misalkan, dengan lokasi penanaman misalkan di ruang tamu. Gitu. Masih gampang ya. Pak Sandi melakukan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan whole language. Berikut ini adalah langkah inovatif utama yang dilakukan Pak Sandi. A. Mempersiapkan CD interaktif cerita anak, lalu membagikannya kepada siswa sesuai dengan kelompoknya. B. Menugasi siswa untuk mengakses sendiri tayangan video cerita anak di internet, lalu siswa diminta membuat cerita sejenis. C. Mengevaluasi kemampuan siswa dalam melakukan percobaan pembuatan magnet berdasarkan tayangan video. D. Menugasi siswa menganalisis tayangan video sesuai pada materi pada 3 jenis mata pelajaran yang berbeda. E. Menugasi siswa membaca komik digital, lalu siswa diminta menulis cerita tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri, whole language ya. Jadi pendekatannya adalah whole language. Berarti tentu jawabannya yang E, yaitu dengan bahasa sendiri. Itu ada kata-kata kunci bahasa sendiri. Jadi setelah dikasih komik, kemudian siswa harus menceritakan komik tersebut dengan bahasa mereka, bahasa anak-anak. Jadi begitu kita harus paham berbagai macam konsep pembelajaran. Bu Santi akan merancang perencanaan pembelajaran kelas 1V berarti 4 untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD 4.1 menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Bu Santi membuat indikator-indikator. Salah satu indikator yang dibuat oleh Bu Santi adalah, kita harus cek dulu ini, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Ini ada menata informasi. Baik, kita lihat dulu pilihan jawabannya. A. Menggali informasi untuk menemukan keterhubungan gagasan. B. Membuat tulisan yang memiliki keterhubungan gagasan dengan teks lain. C. Memperjelas keterhubungan antara gagasan dalam beberapa teks yang terkait. D. Menyusun kerangka tulisan dari beberapa teks yang memiliki keterhubungan gagasan. E. Membuat instrumen untuk menata keterhubungan antar gagasan. Oke, di sini menata informasi. Yang jelas ini menata informasi berdasarkan keterhubungan antar gagasan dalam kerangka tulisan. Tentu yang paling cocok dari sini adalah pilihan yang E.
Di sini ada keterhubungan antar gagasan, ada. Kemudian ini menata informasi, ini ada menyusun kerangka tulisan dari beberapa teks. Oke, di situ sudah jelas dari KD ini mana yang paling sesuai dengan KD ini. KD-nya ini mana indikator paling sesuai, yang mencakup KD ini adalah tentu yang D. Di sini ada menyusun kerangka tulisan, menata informasi cocok. Keterhubungan gagasan, ini mintanya keterhubungan gagasan, berarti cocok. Dalam pembelajaran membaca dan menulis di kelas 1 SD, guru menggunakan metode membaca dan menulis permulaan (MMP) dengan menggunakan gambar-gambar dan tulisan di slide media visual interaktif sebagai berikut. Tujuan utama menggunakan metode MMP ini adalah A. Memberi contoh teknik membaca dan menulis peserta didik. B. Mengenalkan gambar-gambar dengan tulisannya kepada peserta didik. C. Memberi contoh pelafalan dan penulisan huruf. D. Mencari informasi dari bahan bacaan dan tulisan yang cocok untuk kelas 1 SD. E. Mengecek kelancaran membaca dan menulis peserta didik. Mirip-mirip ya jawabannya, tapi tentu ada satu yang paling cocok dengan ini, yaitu A. Memberi contoh teknik membaca dan menulis peserta didik. Oke, di sini ada ini apel. Nah, terus ini yang kosong. Nah, nanti siswa di sini pasti mengisi sesuai dengan huruf di atasnya. Tentu ini memberi mereka ruang untuk bagaimana nulis, bagaimana baca, dan ini gambar apel. Nah, ternyata dari gambar ini mereka auto bisa untuk membaca yang ada di bawahnya ini. Jadi mereka mendapatkan contoh teknik membaca dan menulis seperti ini. Seorang guru baru saja pindah sekolah baru yang fasilitas laboratoriumnya sangat lengkap. Guru tersebut ingin membelajarkan materi IPA dan berharap semua peserta didik dapat mengamati langsung peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Kalau hanya terapung, melayang, dan tenggelam sih ya tidak perlu lengkap sebenarnya. Tapi namanya juga soal yang dialami benda. Metode pembelajaran yang paling mendukung tercapainya tujuan guru tersebut adalah apakah A. Role play, bermain peran, B. Proyek, C. Discovery atau penemuan, D. Diskusi, E. Expository. Gampang ya ternyata. Kalau kita teliti lagi, di sini berharapnya cuma mengamati langsung peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Berarti itu adalah termasuk metode apa? Ya, metode discovery atau penemuan. Ya, kita next. Konsep ruang dan waktu menjadi semakin buram dalam era globalisasi, sehingga aktivitas manusia semakin tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Ini yang tebel yang ditanyakan. Pengembangan pembelajaran IPA, IPS, SD dalam konteks ruang dan waktu perlu A. Mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia. B. Menanamkan kesadaran kepada siswa tentang modernisasi dan globalisasi merupakan dua sisi mata uang. C. Menanamkan kesadaran kepada siswa tentang demokratisasi dan globalisasi berkembang sangat pesat. D. Menanamkan nilai-nilai lokal untuk mengantisipasikan dampak nilai-nilai luar. E. Menanamkan kesadaran hakikat globalisasi dengan tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Mirip-mirip ya. Tentu jawabannya yang A. Nah, mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia. Jadi kita kalau berpikirnya itu jangan terlalu muluk-muluk.
Di sini ada ngomongin ruang dan waktu, ya tentu jawabannya yang ada ruang dan waktu, gitu aja sebenarnya. Jadi tidak perlu muluk-muluk ke modernisasi, demokratisasi, antisipasi dampak nilai luar, globalisasi, itu terlalu jauh. Jadi kita perlu mikir fokus aja. Keharmonisan hidup dalam kebinekaan bangsa Indonesia merupakan suatu kondisi yang perlu dijaga dan dipertahankan. Sebagai upaya untuk menjaga harmonisasi kehidupan dalam kebinekaan, maka pembelajaran IPS SD perlu mengembangkan kehidupan dalam kebinekaan. A. Sikap bekerjasama sekaligus bersaing dalam kehidupan yang semakin global dalam arus informasi dan komunikasi. B. Semangat bertoleransi yang tinggi dan saling menghargai antar umat manusia di muka bumi. C. Kesadaran untuk bersikap arif dan tanggap terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya. D. Sikap memadukan antara bersaing dan bekerja sama dalam kehidupan masyarakat. E. Sikap tidak membeda-bedakan status sosial, etnis, atau sara dalam komunitas masyarakat global. Di sini ada kata-kata penting, yaitu harmonisasi kehidupan dalam kebinekaan atau perbedaan. Ya, jawabannya tentu yang berhubungan dengan ini, yaitu yang C. Ada kata kebinekaan, di sini perbedaan. Ya, gitu aja sih sebenarnya. Nggak perlu kita berpikir terlalu jauh. Kita cari kata yang cocok, itu yang akan kita pasang, kita pilih. Ini ada kesadaran bersikap arif. Ini adalah hubungannya dengan harmonisasi kehidupan. Ya, gitu. Memanfaatkan laptop, LCD, dan akses internet dalam pembelajaran IPS SD termasuk penerapan media pembelajaran yang bersenis. Gampang kayaknya ya, sophisticated, modern, audio visual. Ada laptop, LCD, dan akses internet, berarti ini namanya adalah sophisticated. Gampang ya Bapak Ibu. Media pembelajaran adalah komponen yang penting untuk menunjang pembelajaran. Guru perlu terampil dalam memilih dan memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang ada di sekolahnya. Dalam kondisi keterbatasan, guru perlu bersikap. Nah, misalkan kita mau praktikum menimbang tapi nggak ada timbangan, mau praktikum misalkan masa jenis, ada alat yang nggak ada, inginnya kita nampilin media pakai LCD proyektor, nggak ada. Kira-kira kalau keadaannya seperti ini nih, apa yang harus kita lakukan? Apakah A. melakukan pembelajaran tanpa media, B. rela berkorban dengan membeli media pembelajaran yang diperlukan? Wah, ini kalau gajinya banyak ya nggak masalah. Kalau guru honorer gaji 300.000 beli media ya, wah, yang di rumah makan apa ini? Melakukan pembelajaran berdasar apa adanya. Melakukan pembelajaran sesuai situasi dan kondisi sekolah. Tiada rotan akar pun jadi. Ya, kira-kira kalau kalimatnya seperti ini, yang harus kita pilih yang mana Bapak Ibu kira-kira? Pokoknya yang difikirkan adalah tidak merugikan kita sebagai guru, tapi siswa juga merasa terfasilitasi dengan media yang ada. Terus gurunya harus kelihatan berusaha untuk membuat media tersebut. Nah, kira-kira kalimat yang seperti itu yang mana ya? Ya, tentu yang E ya, tiada rotan akar pun jadi. Kalau nggak ada LCD, kita bisa pakai yang lain. Kita bisa pakai kertas karton, nanti ya kita gambar yang bagus, nanti kita simpan lagi misalkan. Kan bisa itu. Apapun bisa kita lakukan asalkan ada kemauan. Seorang guru IPS SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar, melaksanakan sumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi dalam pelajaran yang dilaksanakan oleh guru
dikenal dengan ini ya, ada kata-kata evaluasi dalam pembelajaran, bukan setelah pembelajaran atau sebelum, jadi dalam. A. Evaluasi akhir semester. B. Evaluasi proses dan hasil. C. Evaluasi dalam proses. D. Authentic assessment. E. Evaluasi hasil belajar. Nah, mungkin bisa dibuka lagi bukunya, tentu jawabannya yang D. Authentic assessment atau penilaian yang autentik, yang real, yang ada di depan kita, yang ada dalam pembelajaran. Itu adalah definisi langsung dari authentic assessment atau penilaian autentik. Di salah satu sebuah sekolah dasar, dalam satu kelas terdiri dari 25 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol, bagus dalam memahami pelajaran. Sementara ada 5 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran. Sedang sisanya biasa aja. Ternyata 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami. Ini kompleks ya, ada yang paham malah jahil, yang nggak paham diem. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah variabel terikat. Itu variabel hasil dari proses pembelajaran, hasil dari proses manipulasi yang dilakukan. Apakah A. model pembelajaran, B. pemahaman, C. jumlah peserta didik, D. kesulitan belajar, E. kemampuan belajar. Yuk kita telaah bareng-bareng. Model pembelajaran ini adalah dilakukan sebelum pembelajaran, dan model ini adalah hal yang bisa kita ubah-ubah. Nah, tentu model ini adalah variabel manipulasinya, bisa kita ubah untuk mencapai tujuan kita. Kemudian pemahaman ini bisa kita artikan lain adalah hasil belajar. Misalkan kelas A dikasih model discovery, kelas B kita kasih model inquiry. Nah, tentu nanti hasil belajarnya beda antara kelas A dan B. Nah, hasil belajar itu yang kita sebut dalam soal ini adalah pemahaman. Pemahaman bisa berbeda karena perlakuan yang berbeda. Nah, otomatis tentu pemahaman ini menjadi variabel terikat. Terikat oleh apa? Tentang perlakuan model pembelajaran atau berbagai hal yang dilakukan oleh guru. Jumlah peserta didik, tentu ini pengaruh ya. Pengaruhnya bukan terikat tapi di awal. Misalkan kalau kelas itu hanya berisi 5 siswa, tentu gurunya fokus untuk mengajar 5 siswa tersebut. Tapi kalau siswanya satu kelas 50, nah tentu jika kemampuannya itu sama, otomatis hasil belajarnya pasti beda, karena guru pasti lebih fokus kepada yang satu kelasnya cuma 5 orang. Jadi jumlah peserta didik itu tidak terikat, tapi itu variabel yang bisa dimanipulasi oleh guru. Kesulitan belajar ini variabel yang ada pada diri siswa. Perasaan siswa itu sendiri kita nggak mungkin bisa ngerti gitu. Nah, mungkin bisa kita ubah, atau ini juga nggak terikat juga. Terus yang E, kemampuan belajar. Nah, ini adalah modal awal yang nggak mungkin bisa kita ubah gitu, dan juga tidak terikat, dan juga yang nggak bisa kita kontrol. Jadi kira-kira yang variabel terikat tentu jawabannya adalah yang pemahaman atau hasil belajar dari sesuatu yang dimanipulasi tadi. Mudah banget kalau kita teliti. Berikut soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah kecuali A. Kalau ada kata-kata kecuali berarti ini cari yang berpikir tingkat tinggi. A. Benarkah semua ayam berkembang biak dengan cara bertelur? Ini berarti jawabannya hanya yes or no aja, ya, tidak gitu. Tentu ini berpikirnya tingkat rendah. Benarkah energi matahari akan habis? Wow, ini meskipun kita bilang iya atau tidak, ini tentu perlu analisis yang mendalam.
Kalau bilang iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Oke, kita cek jawaban yang lain. Benarkah semua binatang mamalia menyusui anaknya? Nah, kalau kita berpikir lebih dalam, mamalia itu mamal yang memang dia ciri-cirinya menyusui. D. Benarkah air memiliki rumus kimia H2O? Ya jelas iya. Kalau air murni H2O. Ini hanya perlu hafalan ya kalau yang ini. Benarkah semua benda bila dipanaskan akan memuai? Ya namanya benda untuk memuai ya kalau dipanaskan, tergantung dari koefisien muainya yang sudah ada di pelajaran IPA, SMP, SMA. Nah, jadi jangan terpaku pada kata-kata pada taksonomi Bloom, misalkan analisis lah, misalkan kalau evaluasi lah, kan tidak mungkin seperti itu. Jadi kata-kata depannya itu ya seperti ini. Tapi kira-kira mana ya soal itu yang membuat kita itu harus menganalisis lebih tinggi? Karena di sini yang diminta berpikir tingkat rendah, kecuali berarti yang diminta adalah berpikir tingkat tinggi. Ya ini bahayanya kalau kita saklek atau hanya hafal taksonomi Bloom. Karena apa? Pada soal kenyataannya seperti ini, kita harus tahu soal mana yang memang benar-benar tujuannya menganalisis. Ya, kalau dari sini tentu jawabannya yang B ya. Benarkah energi matahari akan habis? Kenapa? Ini sebagai soal analisis. Karena untuk menjawab ini kita perlu banyak sekali pengetahuan yang mendasarinya. Mungkin dari kalau kita belajar lebih lanjut ada reaksi fusi, reaksi fisi, dan berbagai macam reaksi-reaksi yang lain yang harus kita, dan beberapa ilmu yang banyak untuk bisa jawab soal nomor B. Itu kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan merupakan dambaan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pembelajaran IPS SD perlu mengembangkan A. Sikap bekerja sama sekaligus bersaing dalam kehidupan global. Ya kerjasama, ya bersaing. Nilai-nilai kebersamaan dalam hidup kebinekaan. C. Kesadaran menghormati perbedaan untuk menciptakan keharmonisan. D. Nilai-nilai kekeluargaan dan saling menghargai perbedaan. E. Nilai-nilai kehidupan yang mengarah pada keharmonisan kehidupan. Kalau seperti ini tentu bahaya banget ya kalau jawab ini. Jawabnya nggak teliti tentu bahaya. Karena antara satu dan yang lain mirip sekali kebenarannya. Tapi tentu ada satu yang paling benar, yaitu yang C. Kesadaran menghormati perbedaan untuk menciptakan keharmonisan. Di sini harmonis, terus kebinekaan itu perbedaan. Oke, terus untuk mewujudkannya maka sadar mengenai perbedaan untuk menciptakan keharmonisan. Jadi hanya bolak-balik dari kata-kata di soal, sebenarnya gitu. Oke, kita next. Seorang guru SD kelas 5 dalam pembelajaran IPS memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Setelah presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan apakah A. model pembelajaran kontekstual sesuai dengan kehidupan nyata, B. model pembelajaran direct, DI itu direct instruction, pembelajaran langsung, C. model pembelajaran berbasis masalah, ada masalah yang dipecahkan, D. model pembelajaran kooperatif atau berkelompok, E. model pembelajaran berbasis proyek. Ini sebenarnya sudah ada pada ini ya, diskusi kelompok, diskusi. Berarti itu lebih ke kooperatif. Kan berbasis masalah juga kelompokan. Ya, tapi kelompokan tapi tujuannya memecahkan masalah. Tidak untuk diskusi biasa.
Model pembelajaran berbasis proyek, ya berarti ada proyek tertentu yang harus dikerjakan, dan mungkin nanti kadang-kadang ada produk yang harus dihasilkan. Nah, di sini hanya sekedar diskusi yang menang atau semuanya dikasih penghargaan. Ini adalah masih pada tingkatan cooperative learning. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, nah ini yang saya kuningi perlu dikuatkan lagi dalam otak. Perlu diingatkan sejak dini kepada siswa pengaruh negatifnya. Untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut dalam pembelajaran IPS di SD, perlu menekankan manfaat positifnya dengan tidak menghiraukan dampak negatifnya. Ini ada kata-kata yang sudah tak enak, tidak menghiraukan. Ini jelas kalimat yang seperti ini potensi salah itu besar sekali. Menekankan sisi negatifnya agar siswa dapat memanfaatkan sisi positifnya. Jadi menekankan sisi negatifnya agar siswa dapat memanfaatkan sisi positifnya saja. Nah, ada saja ini juga kadang-kadang kalimat ini tidak membuat kita itu yang jawab itu jadi lega. Menjelaskan sisi positif tentang kemajuan iptek sehingga dapat memanfaatkannya. Di sini yang diminta negatif masalahnya. Menjelaskan dampak negatif kepada siswa agar sedini mungkin dapat menghindarinya. Nah, ini mungkin cocok ya karena yang diminta negatif, sini negatif. Mengarahkan siswa agar dapat memilih memanfaat kemajuan teknologi sesuai kepentingannya. Memilih manfaat kemajuan teknologi sesuai kepentingannya. Oke, kira-kira yang cocok dengan kalimat ini yang mana? Tentu yang C. Karena diminta itu negatif ya, kita ya harus nurut pada soalnya ya. Dampak negatif agar sini mungkin dapat dihindari. Oke, jadi kita nurut banget harusan pada soal.